Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita tetap semangat walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Dan selamat kepada anak-anak Ibu yang sudah naik ke kelas 8. Nah, hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Bab pertama yang akan kita bahas pada pelajaran IPA kelas 8 adalah sistem gerak pada manusia. Nah, pada sistem gerak ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang kita bahas pertama adalah rangka atau tulang. Nah, seperti ini kira-kira yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Fungsi utama tulang. Tulang memiliki banyak sekali fungsi bagi badan kita. Yang akan Ibu bahas saat ini hanya yang paling utama fungsi dari tulang. Yang pertama yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Seperti kita ketahui bahwa tulang akan mempengaruhi bentuk tubuh seseorang. Dan dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika tubuh kita tidak memiliki tulang. Secara otomatis maka tubuh kita tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Nah, selanjutnya yaitu melindungi organ dalam. Contohnya otak. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian jantung dilindungi oleh tulang dada. Dan masih banyak yang lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu tempat menempelnya otot. Otot merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Jadi ada dua alat gerak yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu adalah otot yang akan kita bahas nanti dan alat gerak pasif yang kita bahas sekarang yaitu tulang atau rangka. Kemudian fungsi selanjutnya tempat pembentukan sel darah. Dan ini tidak pada semua tulang. Hanya pada tulang tertentu. Misalnya yaitu tulang paha. Kemudian kita akan membahas tentang struktur tulang. Gambar dari struktur tulang bisa anak-anak Ibu lihat di layar. Yang kita bahas pertama yaitu lekukan dan tonjolan. Bisa anak-anak Ibu lihat di gambar, ada yang lekukan, ada yang tonjolan. Ini merupakan tempat menempelnya otot. Oke, yang selanjutnya yaitu periosteum ya. Bisa anak-anak Ibu lihat ini. Periosteum ini merupakan lapisan yang sangat melekat pada tulang dan terdapat pembuluh darah kecil. Fungsinya membawa zat makanan ke dalam tulang. Kemudian periosteum ini penting dalam pertumbuhan dan juga perbaikan tulang. Struktur tulang yang kita bahas selanjutnya yaitu tulang kompak. Bisa kita lihat di gambar tulang kompak. Tulang kompak ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Nah, tulang itu keras karena memiliki zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Kita lanjut kepada perkembangan tulang. Nah, kita ketahui bahwa tulang pertama sekali terbentuk yaitu tulang rawan. Nah, proses perkembangan tulang ini disebut juga dengan proses osifikasi. Seperti apa proses osifikasi? Simak penjelasan Ibu.
Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Kemudian, tulang rawan ini membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Nah, osteosit ini terbentuk dimulainya dari bagian tengah tulang rawan, kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, itu makanya kita semua membutuhkan kalsium. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau penggabungan, sehingga ketika anak-anak ibu nanti dewasa, sistem rangka yang tersusun hanya menyisakan 206 buah tulang. Itu artinya pada saat kita bayi, jumlah tulang kita lebih banyak daripada ketika kita dewasa. Makanya memegang anak bayi tidak boleh sembarangan karena tulangnya masih rapuh. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir pembahasan kita adalah macam-macam tulang. Ini dibagi berdasarkan bentuknya. Ada 4 bentuk yang bisa anak-anak ibu lihat di layar, yaitu tulang pipa, kemudian tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Hanya berdasarkan bentuknya, tulang pipa, anak-anak ibu bisa lihat bahwa dia memanjang. Tulang pipih ada di gambar bahwa dia pipih, gepeng. Kemudian tulang pendek hampir sama dengan tulang pipa, hanya saja panjangnya lebih sedikit daripada tulang pipa. Kemudian ada yang tulang tidak beraturan, berarti bentuknya tidak beraturan. Nah, selesai pembahasan kita hari ini. Ada tugas untuk anak-anak ibu, tolong dikerjakan tugasnya, dibuat di buku, tulis nama, kelas, kemudian tulis yang rapi, buat tabel ini di dalam buku tugas anak-anak ibu. Selesai tugasnya kirimkan ke WA ibu. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti tuliskan juga ke WA ibu. Ibu tunggu sampai besok pagi. Nah, tugasnya, tabel ini anak-anak ibu salin ke buku latihan. Yang pertama tabelnya, kolomnya yaitu nomor, kemudian nama tulang, terbagi 4 kolom lagi untuk jenis tulang, yaitu tulang panjang sesuai dengan bentuk tulang tadi, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Nah, untuk nama-nama tulang nanti akan Ibu tampilkan setelah ini. Ibu jelaskan dulu tugasnya. Nama tulangnya nanti anak-anak Ibu tulis di sini di kolom nama tulang. Kemudian tinggal anak-anak Ibu pilih, anak-anak Ibu checklist tulang itu masuk ke tulang yang mana. Misal, di sini anak-anak Ibu bikin tulang paha. Kemudian tinggal anak-anak Ibu checklist apakah dia masuk ke tulang pipih. Hanya satu saja. Oke, hanya satu saja. Tidak semuanya yang di checklist. Ya, jadi kalau anak-anak Ibu pilih apakah masuk ke tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, atau tulang tidak beraturan. Selesai tabelnya, untuk nama-nama tulang akan Ibu tampilkan.
Nah, ini ada nama-nama tulangnya, ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas. Semua nama-nama tulang ini anak-anak Ibu tuliskan ke kolom nama-nama tulang dan anak-anak Ibu pilih masuk ke tulang yang mana. Jenis tulang yang manakah tulang-tulang ini? Apakah tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, atau tulang tidak beraturan? Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga selamat mengerjakan tugas. Kerjakan dengan benar, jangan asal mengerjakan. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.